Assalamualaikum, halo teman-teman. Segurat Misteri kembali hadir bersama saya Tama yang akan mengisahkan sebuah cerita mistis disertai gambar ilustrasi. Episode kali ini ada sebuah kisah nyata tentang sosok penghuni sumur tua. Aku hanya seorang pria sederhana yang diberikan sedikit kelebihan oleh Allah untuk melihat apa yang tidak terlihat dan mendengar apa yang tidak terdengar. Ayah memberiku nama Agung Sunardi dengan harapan aku menjadi orang besar yang mempesona. Ini adalah cerita tentang sebuah sumur tua dekat rumah kontrakan saat aku masih berusia 13 tahun. Aku lahir dan besar di Provinsi Jawa Tengah. Rumahku tidak terlalu besar, namun sangat nyaman untuk ditinggali. Begitu pula dengan lingkungan rumahku, masih asri dan belum banyak terjamah polusi kendaraan bermotor. Tidak jauh dari rumahku, ada sederet rumah petakan yang dikontrakkan. Salah satu temanku pun tinggal di sana. Dia bernama Adi. Siang ini, matahari tidak terlalu kuat memancarkan sinarnya, membuat angin menari riang menggoyangkan dedaunan. Sejuk sekali hari ini. Aku dan Adi pun berniat bermain di tanah lapang. Di daerah rumahku ini, memang ada beberapa area yang bisa kami gunakan untuk bermain. Salah satunya adalah tempat yang akan kami pakai untuk bermain saat ini. Jaraknya pun dekat dari rumah. Di seberang lapangan yang sedang kami gunakan, ada sebuah halaman yang sangat luas. Halaman dari sebuah rumah terbesar di kampungku. Pemilik rumahnya pun sangat baik. Ada sebuah sumur yang sudah lumayan tua di sekitar halaman tersebut. Berkat kebaikan hati pemilik rumah, sumur itu dapat dipergunakan airnya dengan bebas oleh warga sekitar, terutama mereka yang tinggal di rumah petakan. Hanya saja, banyak pengontrak yang tidak betah untuk tinggal di kontrakan itu, terutama yang letaknya paling dekat dengan sumur. Saat aku dan Adi menuju tanah lapang, aku melihat salah satu penghuni petakan sedang memindahkan perabotannya dari dalam rumah ke mobil pick-up-nya. Salah satu dari penghuni itu ada yang pindah lagi, padahal mereka baru tinggal sekitar 2-3 bulan di sana. "Kenapa pindah Tojeng?" tanya Bu Sumi pada Bu Narti, penghuni yang akan pindah. Aku yang kepo ingin tahu penyebabnya, berencana untuk menguping pembicaraan mereka. Beruntungnya, suami Bu Narti dan supir pindahan sedang kesulitan untuk mengeluarkan lemari dari dalam rumah. "Saya bantu ya Pak," ucapku. "Oh, iya Le, makasih loh Le," jawab suami Bu Narti. Aku dan Adi pun membantu mereka untuk mengangkat lemari, sembari aku memasang telinga, menguping pembicaraan Bu Sumi. "Takut Jeng saya, kalau hujan malam-malam selalu ada suara anak kecil lagi nangis," ujar Bu Narti. "Dari sumur ya Jeng?" tanya Bu Sumi yang kemudian dibenarkan oleh Bu Narti. Aku yang sedang membantu mengangkat lemari, terdiam mendengarkan apa yang mereka bicarakan. "Gung, ayo toh," ajak Adi menyadarkanku yang terlena mendengarkan para ibu bercerita. "Terima kasih Oleh," ujar suami Bu Narti. Iya, sama-sama Pak. Kalau begitu kami permisi," pamitku. Sambil kaki berjalan, sambil pikiranku melayang, bertanya-tanya tentang cerita Bu Narti. Memang bukan pertama kalinya aku mendengarkan cerita ini. Hal ini sudah menjadi buah bibir di lingkunganku. Tapi, aku sendiri yang bisa melihat makhluk tak kasat mata itu tidak pernah melihat sosok anak kecil yang mereka bicarakan. Apa karena sosok itu hanya keluar di waktu-waktu tertentu? Atau memang hanya menampakkan dirinya pada orang yang dia mau? Sungguh aku tidak tahu. Yang jelas, dia telah menggelitik jiwa penasaranku, membuat aku bertekad untuk membuktikannya. Setelah sekian lama, hari yang aku nantikan akhirnya tiba juga. Hari ini hujan turun sejak pukul 5 sore. Perasaan yang campur aduk antara ragu dan takut terkalahkan oleh rasa penasaranku. Aku berharap hujan kali ini turun lebih lama dari sebelumnya. Jiwa penasaranku yang sudah meronta-ronta tidak sabar ingin membuktikannya. Sampailah waktu yang dinanti tiba juga. Jam di dinding menunjukkan pukul 11 malam. Aku memberanikan diri, mengendap-endap keluar rumah menuju sumur tua itu. Hujan yang masih rintik-rintik membuat aku sedikit basah, namun tidak menyurutkan langkahku. Sengaja memang, aku tidak membawa payung, agar tidak ketahuan orang rumah.
Aku berhenti sejenak di depan pagar halaman yang memang tidak bergerbang. Ku edarkan pandangan ke sekeliling sumur itu. Kosong. Aku putuskan untuk mendekati sumur itu dan mencarinya di sekitar sana. Namun tetap saja tidak ada apapun yang dapat kutemukan. Tak langsung menyerah, ku coba untuk menunggu beberapa saat lagi. Diameter sumur ini terbilang cukup besar dibandingkan dengan sumur timba lainnya. Ku tunggu di bawah pohon kelapa, samping sumur tua itu, sehingga dapat melihat area sekitar. Hampir 1 jam aku menunggu, tidak kutemui apapun dan mendengar suara tangisan apapun. Hanya suara tetesan hujan yang membelai mesra nyiur kelapa. Dengan kesal, aku bangun, yang sedari tadi jongkok hingga membuat kakiku kesemutan. Dengan kecewa, ku langkahkan kaki untuk pulang. Tapi tiba-tiba, terdengar sayup-sayup suara tangisan saat aku hampir sampai di pagar. Ku hentikan langkahku dan menoleh ke arah sumur. Tak ada siapapun. Namun suara tangisan itu masih terdengar. Begitu menyayat hati. Dengan perasaan was-was, ku ikuti sumber suara itu. Di sudut sumur, aku mendapati seorang anak kecil sedang berjongkok membelakangiku. Anak itu hanya menggunakan celana pendek berwarna putih yang kotor, seperti terkena noda dengan tanah. Juga tidak menggunakan pakaian, sehingga dengan jelas dapat kulihat tulang punggungnya yang menonjol dari balik badannya yang kurus. Walau anak itu membelakangiku, aku dapat dengan jelas melihatnya menggigil kedinginan karena badan dan celananya yang basah. "Dek, kamu ngapain nangis di situ?" Aku dekati anak itu, seraya mencoba berkomunikasi dengannya. "Ayo bangun, ikut mas pulang ya," lanjutku. Namun dia tidak menjawab pertanyaanku. "Ayo dek, ikut mas pulang, nanti mas pinjemi baju," ucapku, mencoba membujuknya supaya mau ikut. "Ibu," ucap anak itu masih menangis. "Ibumu kemana dek?" tanyaku, sambil menjulurkan tanganku untuk menyentuh bahu anak itu. Belum sampai tanganku di pundaknya, tiba-tiba dia berdiri dan menghadapku. Anak itu berusia sekitar 6 tahunan. Wajahnya pucat dan basah, tidak memiliki bola mata. Yang ada hanyalah lubang hitam yang kosong. Setelah itu, dia mencoba meraih tanganku. Aku kaget dan terpeleset membentur sudut sumur. Benturan itu cukup keras hingga membuatku tidak sadarkan diri. "Mas, bangun mas!" Terdengar suara anak kecil itu membangunkanku. Kubuka mataku dan kulihat dia. Namun wajahnya berbeda. Tidak semengerikan seperti sebelumnya. Bola matanya masih ada di tempatnya. Wajahnya tak lagi pucat. "Katanya mau bawa aku ke rumah mas." "Ayo mas, aku dingin," ucapnya sambil membantu aku untuk bangun. Seperti terhipnotis, aku mengikuti langkahnya yang menggandeng tanganku menuju rumah. Sesampainya di rumah, aku ajak dia menuju kamar dan memberikan pakaianku. "Kamu ngapain? Kok nangis di sumur itu toh dek?" tanyaku. "Aku nunggu ibuku jemput mas," jawabnya sembari membaringkan tubuhnya di ranjangku. "Ibumu kemana emang?" turut membaringkan tubuhku di sampingnya. Kami berbincang sambil tiduran, menatap langit-langit kamarku. "Aku ndak tahu mas, ibu ndak bilang," jawabnya. "Terus kapan dia datang menjemputmu?" "Tak tahu juga mas, aku sudah lama menunggu ibu, tapi ibu belum datang juga," jawabnya dengan raut wajah sedih. "Memang sejak kapan kamu nunggu di situ?" "Sejak pagi." "Sudah lama mas, padahal ibu sudah janji untuk datang menjemputku." Anak itu membangunkan tubuhnya dan duduk di tepi ranjang. "Aku menunggu ibu setiap hari. Aku sakit karena kelaparan dan kedinginan. Dan akhirnya," suaranya terdengar bergetar, "aku bahkan gak ingat lagi sudah berapa lama aku mati," lanjutnya sambil terisak. Aku yang mendengarnya langsung duduk dan terdiam, dengan masih melihat punggungnya yang bergetar. Anak itu pun bangun dan berjalan ke arah pintu kamarku, lalu menoleh dan berkata kepadaku, "Terima kasih ya mas, jangan lupa doakan aku agar ibu segera menjemputku," ucapnya. Anak itu pun menghilang tanpa jejak. Aku terbangun dan mendapati diriku sudah berada di kamarku. Rupa-rupanya aku ditemukan oleh warga yang hendak mengambil air wudhu untuk sholat subuh. Jangan pernah mengucap janji yang belum tentu dapat kau penuhi pada seseorang.
terutama dia yang mempercayaimu dan menyayangimu dengan sepenuh hati, karena kau tak akan pernah tahu berapa lama lagi dia akan menunggumu untuk memenuhi janjimu. Sekian cerita kali ini. Semoga dapat menghibur dan menjadikan kita selalu waspada. Subscribe channel ini jika kalian suka, dan kita jumpa lagi pada episode Segurat Misteri selanjutnya. Wassalamualaikum, salam corak-coret misteri.